warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum melanjutkan videonya, klik tombol subscribe. Kalau dengan kalian memencet tombol subscribe, kalian membantu channel ini untuk terus update video yang terbaru dan menarik untuk kalian. Terima kasih. Cerita Vega kali ini hadir untuk kalian membahas sebuah hal yang creepy, yang seram pastinya, yaitu mengenai tempat-tempat angker dan horor yang ada di Bekasi. Seperti apa kisahnya? Check it out. Tempat angker yang terkesan horor yang pertama yaitu sebuah rumah yang cukup besar yang terletak di perumahan Bumi Sani Permai, daerah Tambun Selatan, Bekasi, yang beralamat di Blok F nomor 23. Rumah ini yang telah berdiri sejak tahun 1985 tidak pernah ditempati oleh pemiliknya. Konon, menurut warga sekitar, rumah ini dimiliki oleh seorang wanita yang bekerja di Jakarta, namun rumahnya tidak pernah ditempati. Nah, banyak sekali cerita-cerita beredar di masyarakat, yaitu mulai dari suara ketawa seorang perempuan, ada suara musik, bahkan ada suara orang yang seperti bernyanyi yang berasal dari rumah tersebut. Nah, karena rumah itu kosong, akhirnya warga itu memanfaatkan bangunan tersebut untuk dipakai menjadi aktivitas untuk kegiatan gitu ya. Akhirnya warga meminta izin kepada sang pemilik untuk bermain tenis meja di bangunan tersebut. Nah, dari saat itulah rumah tersebut tuh mulai terkenal keangkerannya. Bukan karena ada aktivitas tenis meja, namun pernah terjadi di suatu malam yang dialami oleh seorang pelayan toko air mineral, yaitu ia didatangi oleh seorang perempuan yang memesan air mineral, yaitu kayak aqua galon gitu ya. Nah, setelah dipesan itu wanita itu membayar dan meminta diantar ke sebuah rumah. Dikasihlah alamatnya oleh seorang perempuan tersebut. Lalu pelayan toko ini memberikan ke anak buahnya untuk mengantarkan pesanan air mineral perempuan tersebut. Namun tak disangka ternyata ketika anak buahnya itu mengantar ke alamat tersebut, ternyata ke rumah itu, dan rumah itu kan kosong, gak berpenghuni. Lalu setelah pasca kejadian, ternyata anak buahnya ini sampai keluar dari toko tersebut karena trauma atas kejadian misterius ini. Kejadian lain yang bikin bulu kuduk kita merinding yaitu dialami oleh seorang penjual bakso. Nah, datanglah nih si tukang bakso ke depan rumah angker tersebut. Nah, berhentilah nih si tukang bakso ini ke pos ronda gitu. Jadi di depan rumahnya itu ada pos ronda. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dengan berpakaian serba putih. Mesanlah bakso tersebut. Lalu tanpa pikir panjang dibuatlah bakso tersebut oleh tukang bakso. Setelah dibikin baksonya, kaget dong di tukang bakso ketika dia balik badan, kok wanita tersebut nggak ada. Nggak lama kemudian terdengarlah suara ketawa dari perempuan tersebut. Asli gue merinding ceritanya. Lalu menurut kesaksian warga, yaitu seorang warga yang tinggal di Bumi Sani Permai juga, dan rumahnya tepat di depan rumah angker tersebut, sebut saja dia Pak Heni. Pak Heni menyebutkan bahwa rumah angker tersebut ada penghuninya, yaitu makhluk halus. Nah, Pak Heni bilang gak usah takut akan rumah itu karena penghuninya itu gak akan mengganggu kalau kita tidak melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, berzina, atau melakukan perbuatan yang tercela. Namun ada seorang warga nih yang tak mendengarkan pesan dari Pak Heni. Dia itu meminta wangsit ya, atau bersemedi di rumah itu. Lalu setelah sehari warga itu pulang dari rumah itu, dia itu ternyata berteriak-teriak di rumahnya sampai ke atap rumah, jadi kayak orang gila gitu. Dan akhirnya Pak Heni pun menolong warga tersebut dan berkata jangan pernah melakukan kegiatan maksiat lagi. Nah, tempat angker yang kedua ini merupakan rumah gadang yang terletak di Jaka Permai di Bekasi Selatan. Aku sendiri pernah ya melewati rumah ini. Memang agak kesannya tuh angker ya, jadi auranya tuh memang mistis banget. Jadi menurut keterangan warga sekitar, rumah ini telah dibangun sejak tahun 1977 silam ya, tapi tidak pernah berpenghuni. Rumahnya ini dipenuhi oleh rumput-rumput atau pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu ya, dan kanan kirinya tuh ada pohon beringin. Dan menurut keterangan penjaga rumah yang bernama Bapak Yatman, pohon beringin tersebut pun telah berpenghuni, yaitu makhluk-makhluk dari dunia lain. Dan ternyata
Di belakang rumah gadang tersebut terdapat sumur. Sumur itu pun berpenghuni juga, dan juga ada pohon asem yang katanya juga berpenghuni. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Nyata, menurut keterangan warga sekitar, seringkali mereka tuh diganggu dengan ada suara ketawa atau munculnya wujud seorang perempuan ketika mereka melewati rumah gadang tersebut. Dan juga ada warga yang pernah dilempar batu dari arah rumah gadang tersebut. Asli, aku aja sih nyeritainnya tuh serem banget. Selanjutnya, ada sebuah mall yang menurut desas-desus yang beredar di masyarakat, mall tersebut terletak di daerah Bekasi Barat ya. Jadi, di mall tersebut terkenal angker. Ceritanya adalah sebuah lift ya. Jadi konon di lantai mall tersebut, yaitu di lantai B2, dulunya pernah ada seorang wanita yang bunuh diri di lantai B2. Dan sosoknya itu ternyata masih gentayangan dan sering memainkan lift untuk turun ke bawah ke tempat ia bunuh diri. Konon banyak sekali orang yang mengalami kejadian yaitu ketika berada di dalam lift, namun liftnya itu turun ke lantai B2 tersebut. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Tempat angker yang cukup terkenal kisah horornya yaitu merupakan sebuah gedung yang cukup besar dan berwarna biru yang berlokasi di Kalimalang. Ini memiliki kisah horor tersendiri, yaitu menurut keterangan warga sekitar, di gedung ini kerap muncul sosok wanita bergaun putih yang keluar dari gedung tersebut, dan ada suara anak yang bermain, bahkan tangisan anak kecil dari gedung tersebut. Bahkan ketika malam hari, gedung ini seperti berpenghuni ramai dan banyak orang. Gedung ini dulunya merupakan tempat biliar, namun karena baik pengusahanya maupun pengerjanya sering diganggu oleh makhluk yang berada di gedung tersebut, akhirnya pengusaha menutup usahanya tersebut. Akhirnya gedung ini kosong. Gedung ini dibangun di tahun 1990-an, dan menurut keterangan warga, dulu pernah terjadi bentrokan antar warga yang menyisakan beberapa, ada juga yang meninggal dunia. Mungkin karena bentrokan tersebut, mulailah gedung ini kesannya menjadi angker. Demikian cerita Vega tentang tempat-tempat angker yang ada di Bekasi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.